Salam Piala Dunia, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Tanggal 13 November besok adalah pertandingan kedua bagi Timnas Indonesia U17. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Indonesia akan menghadapi Panama U17. Tentunya kita berharap Indonesia akan kembali membuat kejutan setelah di pertandingan pertama berhasil mendapatkan 1 poin dengan menahan imbang Ekuador. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa dalam sepak bola tidak ada yang mustahil. Maka itu, mari kita dukung Indonesia, mari kita ramaikan Gelora Bung Tomo. Ayo kita jadi pemain ke-12 di Gelora Bung Tomo teman-teman. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Yuk sama-sama kita meriahkan Piala Dunia U17, menyaksikan calon-calon bintang masa depan kelas dunia. Event ini seperti yang sama-sama kita ketahui ya teman-teman, dan saya ingatkan kembali, akan dilaksanakan di 4 kota, yaitu Surabaya, Jakarta, Bandung, dan juga Solo. Dan bagi teman-teman yang ingin nonton langsung di stadion, caranya gampang banget untuk beli tiketnya. Cukup kunjungi website Viva atau klik link viva.com/tickets. Saya juga sudah taruh link untuk membeli tiketnya di kolom deskripsi di bawah konten ini. So teman-teman, di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa untuk pertandingan besok, yang merupakan pertandingan yang maha penting bagi Timnas Indonesia U17. Karena jika, saya ulangi lagi, jika Timnas Indonesia U17 bisa meraih kemenangan lawan Panama besok, maka kemungkinan besar Indonesia akan lolos dari fase grup minimal sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Karena seperti yang sama-sama kita pahami, bahwa akan ada 4 tim yang terpilih sebagai tim peringkat ketiga terbaik. That's why seperti yang tadi saya katakan, kita sebagai pemain ke-12 perlu memberikan support secara positif. Dan saya mohon agar teman-teman tidak membangun narasi-narasi yang negatif di sosial media. Kita sebangsa setanah air. Kita perlu mendukung adik-adik kita agar mereka seperti biasanya dan seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan pertama, bermain luar biasa, perjuangan yang hebat. Walaupun memang ada banyak sekali kekurangan, tapi seperti yang juga saya jelaskan di konten match review dari pertandingan pertama Timnas Indonesia U17 lawan Ekuador, bahwa belum kiamat, belum selesai perjuangan dari para pemain Timnas Indonesia U17. Ini sekarang pertandingan kedua teman-teman. Dan seperti yang saya jelaskan sudah 2 kali ya, ini untuk ketiga kalinya, bahwa saya optimis Timnas Indonesia U17 bisa lolos dari fase grup. Dan saya yakin para pemain juga ingin lolos dari fase grup, bukan mereka tidak ingin lolos. Kita harus pahami itu. Ya teman-teman, jangan sampai kita salah paham. Mereka juga mau lolos dan memang gak gampang untuk bisa lolos. Kita lihat perjuangan mereka di pertandingan pertama lawan Ekuador. Tampak jelas fisik dan stamina mereka tidak kuat, tapi kan mereka tetap berjuang. Nah sekarang tinggal bagaimana caranya di match kedua ini, ketika memang kesulitan bagi para pemain untuk bermain dengan tempo tinggi, mereka juga harus bisa pintar mengatur irama permainan agar main tempo. Memang di atas kertas di grup ini Panama dinilai sebagai salah satu tim yang lemah atau yang memang tidak diunggulkan. Ya teman-teman, tapi ketika saya nonton ulang pertandingan antara Panama lawan Maroko, sebetulnya Panama tidak bermain buruk loh. Mereka juga bisa menciptakan banyak peluang. Sayangnya lini pertahanan mereka itu lengah sehingga Maroko bisa mencetak gol. Pertama kalau nggak salah tuh di menit-menit awal jalannya pertandingan, saya lupa menit ke-20 atau menit ke-15 tuh Maroko mencetak gol. Setelah itu kita lihat ya, Maroko hanya main counter dan mereka pintar banget mengatur tempo. Nah ini yang penting nih, atur itu tempo permainan. Dan saya pikir di first match lawan Ekuador gak salah juga bagi para pemain untuk langsung keluar menyerang. Jadi ya tampak nih taktik dari Coach Bima Sakti di match pertama, ayo keluar menyerang. Ya itu gak salah, tapi kesulitannya tuh di babak kedua ketika gak bisa mempertahankan kestabilan dalam permainan. Maka itu kan akhirnya tertekan.
oleh para pemain Ekuador. Yang sebetulnya kan juga para pemain Ekuador, ya bagi para pemain Ekuador ini juga kan pengalaman yang baru. Bagi mereka juga agak gampang sebetulnya lawan tim tuan rumah. Cuman sayangnya aja, ya kita lihat kesulitan bagi para pemain kita untuk bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Ekuador. Tapi di second match ini seharusnya para pemain sudah tahu kekurangan mereka dan tentu akan membenahi itu. Dan saya melihat bahwa sebetulnya pemain-pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U17 ini punya kualitas, teman-teman. Saya mengatakan ini bukan untuk menyenangkan kalian, tapi itu faktanya. Secara individu mereka pemain-pemain yang bagus. Tapi mereka harus menyatu. Kita tahu penjaga gawang Ikram mainnya bagus sekali, ya kan? Kemudian di belakang ada Iqbal. Ada juga Sultan Zaki, bagus, ini dua center back. Ya, kita lihat koordinasinya nggak buruk juga, cuma sayang tidak ada bala bantuan dari lini tengah untuk menutup ruang-ruang yang terbuka di tengah. Kemudian di sebelah kanan ada Welber Jardim, mainnya oke, not bad. Ya, mungkin juga nanti di match kedua kalau dia bisa dimajukan sedikit ke depan sebagai wingback ya bagus juga. Mungkin formasinya akan berubah, kan bisa saja formasi nanti berubah di second match karena nih ada kepentingan juga bagi Indonesia untuk bisa meraih kemenangan. Nanti lawan Maroko tentu lebih sulit lagi ya. Kemudian ada juga Hanif Ramadan yang ketika masuk permainannya oke. Tonci Ramandai juga bagus ketika masuk. Kemudian ada juga Nabil Asyura ketika masuk sebagai pemain pengganti ya. Juga bagus permainannya. Arkan Kakak, Rizky Afrizal ini bagus-bagus. Belum lagi kita masih menunggu Amar Berkic, salah satu pemain keturunan lainnya. Jadi secara individu, they're good players. Tinggal mereka paham apa yang perlu mereka lakukan. Nah ini kembali lagi tugas dari Coach Bima Sakti ya. Dan saya yakin Coach Bima Sakti juga akan coba untuk menerapkan taktik yang sesuai kali ini di match kedua. Ya, jadi feeling saya dia akan meminta para pemain ini untuk bisa mengontrol tempo. Jangan sampai terlalu ngegas di awal. Nanti akan kesulitan bagi mereka untuk menjaga performa. Jadi walaupun ini ada kepentingan untuk menang, tapi jangan juga sampai lengah. Ini sangat penting loh, karena Panama ini punya pemain-pemain yang cepat. Dan saya melihat ya permainan mereka cukup keras juga loh, lawan Maroko itu. Ya, jadi mereka akan bermain fisikal nih. Ya, kalau para pemain Ekuador kan main fisikalnya itu kan mulai di pertahanan ya. Tapi kalau para pemain Panama nih, para penyerang mereka nih juga tekanannya luar biasa nih. Jadi para pemain kita jangan sampai lengah. Harus bisa benar-benar melakukan pressing mulai dari lini tengah. Nah maka itu nih mungkin nih nanti akan ada banyak perubahan di line up nih yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti. Karena setelah melihat tuh di match pertama 3 pemain yang dimainkan dari awal tuh ya, Vigo Dennis, Muhammad Rizky, dan saya lupa ya siapa ya satu lagi pemainnya. Coba saya lihat ya teman-teman ya biar saya gak salah ya. Nah satu lagi pemain itu yang bermain adalah Jidabin ya. Gak bisa melakukan pressing di tengah dan ketika coba untuk support serangan juga kurang begitu baik. Ya, kenapa kurang begitu baik? Karena jarak di antara para pemain Indonesia nih jauh. Nah ini yang harus juga mereka nanti pahami, harus menjaga jarak. Kalau jaraknya jauh nanti akan ada lebih banyak ruang yang terbuka dan ketika para pemain ini terlambat recover position, terlambat melakukan transisi negatif, nah tentu para pemain tim lawan akan bisa melakukan counter attack. Ekuador tuh beberapa kali bisa melakukan counter attack loh. Ya. Dan kalau menurut hemat saya para pemain tuh banyak salah passing di match pertama karena mereka kelelahan. Sebab faktanya tuh di babak kedua baru para pemain banyak melakukan kesalahan dalam memberikan passing. Tapi di babak pertama not bad. Bahkan di babak pertama Indonesia bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya, salah satunya gol kan, satu dari Muhammad Rizky, satu lagi dari Arkan Kakak yang mencetak gol. Di babak kedua saya ingat tuh Hanif Ramadan ya hampir mencetak gol ya dari luar kotak penalti. Jadi ya untuk menyerang sih kalau saya ngelihat ya gak buruk juga, tapi dalam bertahan, dalam mengalirkan bola dari ruang pertahanan ya, ini menjadi masalah. Jadi tentu ini adalah tugasnya dari Coach Bima Sakti meminta para pemain bermain lebih tenang lagi. Apalagi kan kita tahu bahwa tidak ada target yang besar bagi Timnas Indonesia U17, tapi ya sebagai tim tuan rumah ya bagusnya kalau bisa lolos dari fase grup kan. Dan saya pikir di match kedua seharusnya ya kalau secara logis nih para pemain akan bermain lebih tenang lagi karena di match pertama itu yang berat itu. Match pertama itu selalu berat, apalagi kan lawannya juga adalah salah satu tim unggulan di grup ini ya. Jadi tentu match pertama itu akan sulit, tapi feeling saya di match kedua ini kemungkinan besar mereka akan bermain dengan tenang dan saya percaya adik-adik kita teman-teman punya kemampuan untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan besok malam. Saya akan all out support teman-teman. Saya mengatakan ini secara jujur dari lubuk hati saya tidak berbohong apalagi bercanda. Kalian tahu bahwa saya juga adalah orang yang serius. Saya akan support all out Indonesia Timnas Indonesia U17 besok malam. Ini adalah pertandingan yang penting dan seperti yang saya selalu katakan bahwa kita sebagai pemain ke-12 kita harus support mereka secara positif.
mereka butuh support kita, teman-teman. Ya, kita juga harus paham bahwa tidak mudah bagi mereka untuk bermain di level dunia, tapi sekarang mereka punya kesempatan. Dan kesempatan kedua ini mereka dapat kali ini lawan Panama. Let's go Indonesia. Ya, kita support teman-teman. Saya punya keyakinan bahwa para pemain dari Timnas Indonesia U17 besok seharusnya bermain lebih baik lagi, dan kita harapkan bahwa para pemain bisa memberikan yang terbaik dan meraih kemenangan agar membuka peluang lebih besar untuk bisa lolos dari fase grup minimal sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Let's go Indonesia! No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.